kasih nih Bunda sudah mau menyambut kami Bunda dari sekolah NKRI Binjai untuk dapat berkunjung di sanggarnya Bunda. Ini apa ya Bunda, pengalaman yang luar biasa nih Bunda. Pengalaman yang luar biasa untuk anak-anak yang belum pernah, dan kami pun tidak tahu juga nih Bunda. Kalau tidak Bunda undang dari Instagram, mungkin kami pun nggak tahu juga kalau di Binjai ini ada sanggar batik. Nah, pada saat itu kan Bunda tuh lagi emang kita sangat perlu ya, medsos ini sangat perlu. Benar Bunda. Urgent banget lah, apalagi kita punya usaha ya toh. Nah, seperti Bunda selalu mengatakan bahwa jika kalian kepingin sukses, maka yang pertama adalah sehat, kedua informasi. Nah, informasi itu terkait dengan medsos. Nah, ketika Bunda lihat tayangan kalian pada saat ada lomba nyanyi, ada kegiatan, Bunda lihat murid-muridnya di situ. Nah, Bunda interest gitu. Artinya ya nggak tahu ya, mungkin hati sanubari Bunda aja tergugah begitu banyaknya melihat medsos. Kadang Bunda cuek aja, Bunda lagi sibuk kan, jangan nggak kadang bawa WA pagi balasnya malam kan gitu ya, maklum ya. Jadi ketika itu Bunda langsung bilang bawa anak-anak ke sini gitu. Nah itu ya itulah seperti itu. Jadi Bunda tuh selalu ya ada sangat punya berkeinginan tuh bahwa bagaimana menumbuh kembangkan SDM termasuk anak-anak ini menjadi kreatif dan produktif. Artinya bukan hanya sekedar di bidang batik. Life skill itu bukan ya mungkin ini si Aira atau si Dea, si Sarah atau si Melati siapa senangnya ada bermake up, ya tekunilah make up itu dengan baik. Tapi tidak terlepas dari tempuhlah tingkatan sekolah kalian di sekolah menengah atas ya kan, SMA pada saat seperti ini. Nah, sekolah yang saya lihat di NKRI itu memang kalau Bunda amati ya, selalu Bunda ngintip itu sebenarnya tidak seperti sekolah kebanyakan yang saya lihat monoton belajar di kelas atau seperti apa. Ya mungkin bidangnya cara mereka beda-beda. Benar. Tapi Bunda, Oma tuh tertarik, interest artinya anak-anak ini sebenarnya karena Bunda juga adalah seorang yang pecinta dengan alam semesta ini adalah inspirasi dan alam adalah motivator terbaik. Jadi kalian senang kadang anak-anak itu yang nyanyi silakan nyanyi, yang suka komputer silakan komputer didalami. Makanya Bunda bilang silakan berkunjung ke sini supaya anak-anak ini mengetahui bagaimana proses edukasi batik. Benar. Nah, di Sanggar Batik Binjai. Nah, Bunda sendiri pada saat itu belum kenal dengan Bowo kan? Benar. Belum kenal, yang kenal dengan Aira yang sekolah di NKRI, Yayasan NKRI Kota Binjai. Dan mungkin dari beberapa tayangan-tayangan, sekolah kalian itu akan bisa menjadi sekolah favorit. Amin. Nah, insya Allah ya, karena banyak kok anak-anak sekolah yang kita amatin itu tidak begitu senang juga menonton belajar. Dia senang mencari jati diri mereka itu kemana sih sebenarnya arahnya gitu. Benar. Ya kan, misalnya laki-laki senangnya barbershop ya. Udah tamat sekolah skillnya apa ya di LKP atau di PKL itu di sekolah di tempat-tempat yang mungkin bisa menampung anak-anak, kenapa enggak belajar seperti itu? Iya, benar. Kan gitu kan? Jadi paling tidak mereka itu nanti tamat sekolah SMA atau seperti kalian ini sekarang, dia tidak menjadi anak-anak yang pengangguran. Katakanlah kalau misalnya belajar atau sekolah atau kerja tamat sekolah ke Malaysia ke Kamboja segala macam, itu kan sebatas usianya yang masih sendiri. Benar. Nah kalau sudah nanti dia merit, nggak punya skill yang mau untuk mencari penambahan income atau penambahan ekonomi, karena mereka itu cuma bisa kerja SPG atau disuruh-suruh dan mereka tuh nggak punya skill yang bisa dilakoni di rumah. Benar. Ya toh? Nah, kalau belajar dia seperti ini ataupun rajut yang Bunda tawarkan bahwa kalian kalau mau belajar rajut silakan gratis setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, itu nanti kan bisa aja sambil duduk-duduk atau misalnya sudah berumah tangga, anaknya sudah mulai besar, dia buat tas, buat sepatu, buat dompet, purse dan lain-lain. Itu kan uang. Benar, Bunda. Duit jadi duit, ya toh? Nah, Bunda sendiri otodidak loh. Yang Bunda pakai ada topi, hat ini, fashion segala macam. Cuma Bunda berpikir gini, kenapa selembar kain bisa berbentuk tubuh ya? Orang bisa kok, aku nggak bisa. Sementara kita dikasih tangan ini dengan tangan yang sama. Nah,
Artinya kita semua ini yang penting mau kemauan, dan kalian lihat sosok-sosok yang berhasil dengan kemampuan. Jadi berteman itu bisa mempengaruhi. Nah, kayak suasana itu mempengaruhi hasil karya. Nah, kalau sedang nggak mood, kalian pun dipaksa pasti nggak mood. Misalnya lagi bete, Bunda suruh merajut atau mau ini, lagi nggak bete, lagi nggak pas tuh, pasti nggak ini. Jadi semua itu kalian itu harus banyak melihat. Berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kalian akan kecipratan wanginya. Belajarlah kalian dengan orang-orang yang sukses. Maka kalian paling tidak, misalnya, kalian pintar, Bunda perlu banyak orang yang bantu. Nah kan, pasti kalau udah bantu, udah bisa itu ada nilai fee-nya di dalam. Benar. Paling tidak nambah pengalaman, dapat uang jajan gitu kan. Jadi seperti itu. Dan yang seperti Pak Bowo sampaikan tadi, berterima kasih. Bunda sudah atau Oma sudah menerima di Sanggar Batik ini, ya sama-sama sih. Kita ini kan hidup ini ada take and give ya. Bunda senang menerima kalian, artinya kalian bisa berkunjung kemari. Bunda pun berterima kasih. Mungkin melalui kalian ahli-ahli di medsos. Ya paling tidak Bunda itu jual diri secara positif. Artinya konotasinya itu semakin banyak kenal orang. Mungkin selama ini sekian orang melalui Bowo, melalui sekolah NKRI, orang di luar sana semakin tahu bahwa di Kota Binjai ini sebenarnya ada Sanggar Batik. Benar. Nah, semua di situ poinnya. Benar. Bukan datang harus unyu-unyu bayar, unyu-unyu beli batik. Nah, itu kan tergantung mereka butuhnya. Benar. Ya toh? Nah, ketika kalian posting, kalian tadi pakai drone yang sudah mengambil beberapa poin-poin lagi proses membatik, itu adalah salah satu kalau kita bilang network ya. Benar. Untuk mempromosikan Sanggar Batik ini di luar sana. Melalui kalian itulah Bunda berharap supaya banyak orang tahu tentang keberadaan kita. Benar. Paling tidak orang tahu toh kalau di Binjai ini ada Sanggar Batik. Nah, mau mereka datang silakan, mau belajar batik silakan, mau belajar rajut silakan. Banyak kok di sini. Mau beli batik silakan. Mau beli batik silakan. Iya. Mau order, mau untuk komunitas, untuk misalnya ada kumpulan-kumpulan seperti ibu-ibu ya, kemarin itu ada dari beberapa ya, mereka pesan-pesan untuk beberapa banyak lah begitu. Silakan, kita punya desain sendiri untuk mendesainnya dan dengan warna yang khusus untuk buat mereka gitu. Itu kita bisa milih ya? Bisa, Bunda, bisa. Ya? Tadi kan udah diambil kan kalau dalam lemari itu penuh dengan cap dari tembaga. Nah, sebenarnya bisa juga cap tuh dari kertas, dari apa gitu. Cuma dari tembaga ini memang harganya lebih mahal tapi bisa lama dipakai. Bisa lama dipakai. Tidak mudah. Kalau untuk kualitas, Bunda? Lebih bagus lah yang lebih mahal bagus, ya. ya. Lebih bagus. Apalagi Oke, Bunda. Nah, jadi Bunda, yang kita ketahui ini kan Bunda, batik ini kan banyak di Indonesia nih Bunda. Iya. Ya kan Bunda. Jadi Sanggar Batik ini punya tidak desain atau ciri khasnya sendiri Bunda, yang bisa dikenal sama orang banyak Bunda. Oh ini setelah mereka lihat, oh ini ternyata batiknya Bunda Tan gitu, ya. Gitu Bunda. Ya inilah, alhamdulillah ya. Bunda mereview dari cerita ya. Bunda nih kebanyakan pengalaman, suka baca dari dulu. Kalau nggak bisa beli buku, Bunda duduk di Gramedia hanya untuk membaca. Zaman dulu belum ada medsos, ya. Jadi kalau kita ingat pelajaran sekolah Bunda dulu SD kelas berapa ya? Yang mendarat di bulan itu sebenarnya bukan Armstrong saja, tapi ada yang kedua atau mungkin yang ketiga. Tapi yang kita ingat itu Armstrong. Benar, ya toh? Bunda. Nah, Bunda kepingin mengulik pemikiran orang bahwa batik itu banyak di mana-mana. Di setiap daerah sekarang sudah punya batik-batik daerah. Tapi Bunda kepingin mencetuskan pada awal sekali bahwa di Binjai ini saya kepingin membuat batik dengan ikon Kota Binjai, yaitu batik rambutan. Batik rambutannya. Nah, Bunda, ya. makanya itu kalau dibilang batik rambutan, udah tahu mereka batik Butan. Nah, jadi Tan Collection. Nah, batik itu sendiri kita produksi setelah masa Covid. Setelah masa COVID ya Bunda. Nah, kalau belajar batik dan koleksi batik itu dari sejak tahun 2005, Bunda tuh udah seneng banget dengan motif batik. Oh, Bunda mengumpulkan dulu. Praktisi ya Bunda ya. Jadi seperti kita mau lomba lari, Bunda tuh mengumpulkan stamina dulu. Aku mau lomba lari, aku udah pakai baju training belum? Aku udah pakai sepatu belum? Nah, sepatuku ini udah aku ikat belum? Nah, bercermin lagi, ada enggak tenaga, stamina? Ada enggak amunisi kita?
dana, kan begitu kan? Mau dieksekusi kalau nggak ada dana gimana beli cetakannya, Benar, gimana benar. beli kainnya, kan gitu. Ini pengetahuan udah banyak banget nih kan. Heeh. Setiap ada acara pameran Jakarta di Inakrab di mana teman-teman dari Jawa yang ada edukasi batik, Bunda di situ. Misalnya belajar sapu tangan berapa, Bunda ikutan, disimpan di kepala, disimpan. Nah, kalau kerajinan semuanya Bunda bisa. Mau fashion, mau jahit, mau sarung bantal, horden dan craft dan lain-lain tuh lihat di dalam kan, itu semua bisa. Tapi memang Bunda tuh senangnya seni dan mendesain motif. Bunda itu di masa Bunda sekarang usia sudah mau 60 ya, sebentar lagi udah masa pensiun ya. Kalau pegawai Iya. negeri pensiun, Bunda kan wira swasta. 5860. Iya. Bunda itu punya cita-cita bahwa kehidupan nyaman itu bagaimana saya menuangkan ide-ide yang ada di kepala saya ini di selembar kain, dan produk ini bukan produk yang buat capek gitu, tapi saya membuat ada kepuasan batin. Passion Jadi ya Bunda lebih ya. passionnya tuh lebih ke kepuasan batin dengan kualitasnya, bukan kuantitas. Dan nggak senang juga sih banyak-banyak banget bikin ribet gitu, nggak. Maunya ya hasil ini udah bagus nggak ya? Bagus ya, harus bagus gitu. Jadi ada kepuasan batin di dalam selembar kain yang kita buat itu. Nggak unyu-unyu buat batik dengan semua desain gitu. Tadinya motif rambutan, tapi lama kelamaan rambutan itu sendiri ada beberapa macam. Ada rambutan yang khusus untuk tote bag, ada rambutan yang ranting, ada kayaknya motif rambutan Bunda itu ada udah hampir 10 motif yang khusus rambutan. 10 Iya, Bunda. Dan motif. itu punya Bunda ya. Iya. Itu kira-kira kalau seniman-seniman batik lainnya bisa nggak Bunda menjiplak atau ada Bunda rasa bisa-bisa aja ya, karena walaupun kita sudah punya hak cipta Hak motif cipta. batik, kalau misalnya mau diplesetkannya ya, misalnya Bunda bikin satu tangkai itu sekian rambutan, misalnya dia mau tambah ornamennya segala macam, nah bisa saja sih, itu bukan bisa kita larang. Orang juga kepingin. Ya kan kompetitor itu ada ya, selalu Ya, ada ya. kompetitor itu ada. Kompetitor itu ada. Tapi Bunda tuh nggak pernah selalu khawatir dan tidak pernah khawatir karena ide, kreativitas tuh tiada batas, ide tak ternilai. Mungkin orang baru nekong satu kali, Bunda tuh udah bisa mengejar sampai 100 dan mungkin 1000 kali yang ada di kepala karena masih sedikit dikeluarkan ide. Nah, ide itu kan luar biasa, nggak bisa dipaksakan. Benar. Mungkin bahwa kepingin buat rambutan diciptakan, besok udah mentok lagi karena memang bukan passionnya di Bukan situ. passionnya, benar. Jadi Bunda nggak pernah takut sih kalau ada orang kepingin ngikut-ngikut Bunda ini. Kenapa Bunda ini kok ya mungkin otaknya atau apa berlian banget bisa buat ini begini. Bagi Bunda itu biasa aja karena Bunda tuh senang alam. Alam adalah inspirasi. Ketika duduk-duduk bisa aja daun rambutan itu Bunda anggap itu satu anugerah untuk Bunda ciptakan motif, Bunda petik, Bunda ciplak di kertas dan Bunda oret jadi motif. Nah, kan nggak semua orang kreativitas itu ada. Benar. Nah, di kepala Bunda itu kreativitas itu tidak terbatas. Oke. Jadi ngelihat apapun itu bisa jadi bahan seni ya Bunda nilai, ya. Jadi yang terbuang seperti Bunda ngajar di panti narkoba dulu, cangkang kerang terbuang jadi uang. Cangkang kerang. Mungkin dibuang-buang orang, tapi bagi Bunda udah bisa jadi satu rangkaian bunga kerang yang ada di Asia King. Nah, itu kan produk kita. Semuanya tuh bisa jadi uang. Iya, kalau benar. kita punya pemikiran dan duit jadi duit. Lakukanlah maka eksekusi. Tapi sebelum itu kan kita harus punya stamina Benar. kita, pengetahuan kita. Mau unyu-unyu, mau bikin misalnya mukena, nggak bisa loh. Orang belum belajar jahit ya, nah. Iya. Nah, mau bikin baju kayak Bunda, mana bisa? Mau bikin topi. Nah, Bunda ajar kasih polanya, tapi belum belajar bikin menjahit gohet mesin. Nggak mungkin, impossible kan? Tapi bisa juga zaman sekarang tidak harus bisa mengeksekusi, tapi punya ide, bisa orang lain yang ngerjakan. Cuma resepnya tidak baku kita pegang. Iya, benar, jadi benar, tidak benar. bisa survive. Benar. Seperti kita punya rumah makan, resep makanan yang paling itu kan kita pegang. Kalau nanti orang yang pegang, orangnya misalnya pergi katakanlah, atau dia married atau dibawa suaminya atau dia buka usaha sendiri. Nah, kita puyeng. Iya, benar. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu
harus kita ada di kepala kita. Siap. Nah itu dia. Harus kita jadikan fashion ya Bunda Passion ya. kita itu, dan nggak pernah takut sih kalau ada orang yang mau ikut-ikutan, nggak ada tuh bawa. Memang keren tuh Bunda, bisnis kita itu adalah fashion kita itu. Benar. Jadi Nah yang kita lakoni adalah yang kita sukai dan kita senangi. Dan Bunda tuh sekarang nggak mau membuat yang bikin ribet, yang bikin capek gitu, enggak. Saya memang kepingin membuat itu yang memang saya cintai, saya jiwai, dan Seperti hobi ya. nah hobi. Karena ya Aira sering lihat Oma bunga itu Bunda Oma cakap-cakap gitu. Kan nggak diperintah juga, memang seneng gitu. Gimana Iya. ya? Kalau seneng tuh kan nggak bisa dibuat-buat. Mungkin orang banyak halamannya luas, mungkin satu bunga nggak ada. Kalau Bunda, kalau Oma sih lihat bunga itu kayak kita bisa bicara dengan dia dan menyentuh tuh dengan jiwa. Gitu. terpanggil hati tadi ya. Iya, ini Oma mau pergi, mau besok. Tadi kan belanja ke pasar. Udah Oma beli tuh ikan untuk kucing supaya nanti Oma pergi, opanya bisa ngasih makan kucing. Jangan sampai dia mati. Nah gitu. Itu kan semuanya itu alam ciptaan Tuhan semua. Ciptaan Jadi Tuhan, kita harus ya. menyayangi mereka gitu. Siap, Nah, sampai ke situnya lah pemikiran Oma ini. Oke Bunda, jadi Bunda yang kita ketahui kan Bunda, batik ini kan banyak Bunda. Ada nggak Bunda beberapa jenis batik yang ada di Indonesia ini yang bisa Bunda sharing-sharing ke kita? Misalnya dari pembuatannya, yang saya dengar tadi kan ada batik pakai apa? Batik cap, batik batik tulis batik gitu. abstrak. Kayak ini kan bukan batik cap, batik tulis nih Ya, Bunda. print. Print, Ya, mesin ya. bisa kasih penjelasan atau apa Iya, gitu Bunda? kalau Bunda rasa, kalau untuk anak-anak sekolah dimanapun berada ya, nggak khususnya NKRI, sekolah NKRI, siapapun, misalnya mau melakoni batik, yang pertama itu keinginannya memang benar-benar senang melakoninya. Yang paling gampang dibuat anak-anak ini adalah batik tulis. Batik tulis ya Bunda Ya, karena mereka bisa melakoninya di rumah atau di sekolah atau main kemari, karena dia biayanya juga nggak gitu besar. Kalau batik-batik cap tadi Bawa udah lihat kan, Iya. bahwa bahannya, mejanya, busanya, alatnya, alatnya. setiap ganti motif harus ganti Harus, lagi. Nah kalau batik tulis kan tidak. Misalnya Aira mau bikin batik tulisannya Aira. Siapa tadi namanya? Suci. Nah, Suci mau bikin cuci bunga melati, cuci bunga melati, diparap atau tanda tangan, ya jadi batik. Karena dia luas dan dia memang suka hati gitu. Kalau batik tulis itu kita tuangkan ide dan kita, Inspirasi. iya inspirasi kalian mau bikin apa? Misalnya gambar bunga anggrek, kalian jiplak anggrek, kalian cap situ, kalian canting jadi batik. Nah, kalau batik cap, setiap apa yang mau kita cap ya kita buat itu harus ada, kita buat dulu capnya dengan biaya yang lumayan. Nah, jadi kalau untuk anak-anak sendiri, kalau mereka tuh sedang berbatik, itu ya lebih bagus batik tulis. Batik tulis itu pun unlimited ya. Buatannya itu kan setiap orang beda-beda. Ini misalnya Suci buatnya misalnya bunga, yang ini misalnya Bunga gunung-gunung atau mawar, yang sana gambar-gambar tengkorak atau apa. Itu suka hati. Ide dia Inspirasi. dituangkan Ide inspirasi sendiri. dia. Anak-anak muda mungkin mau buat yang lain-lain. Nah, itu dia. Batik tulis. Kalau untuk anak-anak sekolah, kalau pendapat Bunda tuh lebih ke batik tulis. Batik tulis ya Bunda. Iya. Kalau sejarah dari batik Bunda, Kenapa? apa Bunda yang pertama kali itu batik tulis atau batik cap Bunda? Kalau Bunda rasa ya, tapi Bunda nggak mengreview ke terlalu jauh ya. Tapi kalau yang Bunda tahu itu batik tulis. Batik tulis ya, Bunda, pada ya. zaman-zaman dahulu. Kalau itu kan batik itu kan dari titik-titik ya. Makanya usaha Bunda khusus batik tulis itu namanya bintik. Artinya bintik itu binjai batik. Itu khusus untuk batik tulis. Nanti Bawa bantu nanti. Siap, Bunda. Nah, itu dia. Bintik itu kayak esen-esen. Kalau bahasa batik esen-esen itu misalnya ada buat motif, ada ruang-ruang di kosong, itu diisi-isi titik-titik atau garis-garis atau melati-melati atau kecil-kecil. Seperti baju Oma. Iya, ini namanya esen-esen, titik-titik ini esen-esen tuh artinya yang menutupin ruang-ruang kosong gitu. Nah, itu dia. Makanya khusus batik tulis, Bunda udah sharing sama Bowo, tolong nanti logonya di sini dibikin B-nya besar, T-nya tapi bersatu, bintik, binjai batik. Itu khusus untuk batik tulis, baru di sini Tang Collection. Jadi baru diisi muatannya. Jadi kalau untuk pertanyaan Bowo tadi, anak sekolah itu lebih bagus larinya tuh lebih efisien biaya dan dia lebih leluasa untuk menuangkan ide apa yang mereka pikirkan dituangkan ke sehelai kain, itu batik tulis. Batik tulis ya Bunda ya. Oke Bunda. Iya. Nah Bunda, ini kan kadang
mana tahu nih Bunda ada kawan-kawan atau ada rekan-rekan yang mau berkunjung nih ke tempat Bunda Ya, di Sanggar Batik Sanggar Bunda. Batik Binjai, ya. Boleh tidak Bunda sharing-sharing alamatnya Bunda di mana? Oh ya, ya, ya. Ketika nanti mungkin ada yang melihat ya media sosial dari Mr. Bowo, maka boleh aja menghubungi Pak Bowo. Nah, alamat kita sendiri ada di Sanggar Batik Binjai di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Dan kalau kontak person Bunda itu dari tahun 99 nggak pernah ganti, itu bisa di 08 12 63 682 64. Nah, boleh dihubungi dulu, di setting dulu waktunya karena kadang Bunda wanita panggilan suka dipanggil ke sana kemari, kadang-kadang ada di luar. Jadi setiap ada kunjungan Bunda berkeinginan ada Bunda, ada Oma di sini. Jadi bisa brainstorming ya, tukar tukar pikiran, pikiran. sumbang saran. Seperti yang Bo bilang tadi, anak-anak sekolah kita bagusnya gimana atau gimana. Nah, bisa aja Bunda lepas anak-anak ini tetap ada di sini. Tapi kan mereka tuh nggak punya kapasitas untuk menjawab sampai sedetail ini. Benar. Jadi Bunda tuh senangnya kalau ada, karena itu adalah menjaga nama baik Bunda. Benar, Bunda tuh nggak kepingin datang ramai-ramai tapi nggak dapet ruhnya gitu. Benar. Nggak dapet ya chemistry-nya gitu. Oma mau pada saat mereka berkunjung siapapun beliau bukan harus membeli gitu, tapi mereka paham dan apa yang kalian inginkan dan mereka tuh dapat dari jawaban-jawaban yang mereka pertanyakan sama Bunda gitu. Siap, Iya, silakanlah bawa bantu-bantu untuk untuk medsosnya, untuk network kita. Ya anggap aja Sanggar Batik ini sebagian dari kalian. Kan kalian sudah Bunda undang ya, Bunda datang dan hanya sekolah kalian loh. Bunda suruh datang. Biasanya sekolah-sekolah lain tuh minta setting waktu sama Bunda. Iya, nah kalian itu prioritas dan harapan Bunda dari apa yang kita bahas, kita udah sharing-sharing, ya bantulah mama kalian ini untuk mempromosikan supaya di luar sana itu bukan dia tidak mau, tapi tidak tahu bahwa di sini ada Sanggar Batik. Benar. Andai kan banyak sekolah-sekolah yang tahu, maka pasti mereka tuh berkeinginan sangat untuk membawa, lab trip ya. Kalau apa tuh? Kalau yang anak-anak di luar sekolah itu apa sih namanya kalau istilah di sekolah? Di luar sekolah kunjungan studi ya. Ya kan? Studi banding, field trip ya, itu. Nah itu kan mungkin dari tayangan-tayangan kalian nanti mungkin bawa sendiri bisa menjawabnya. Silakan hubungin ini nomor kontak person Bunda. Nah silakan sharing dulu kan mungkin nanti kalau bawa yang posting, bawa yang ditanyain. Siap, mungkin melalui bawa Bunda titipkan pesan, jawabkanlah apa yang seperti Bunda sampaikan. Siap, Bunda. Nih kemarin saya lihat juga Bunda di postingan Bunda itu ada orang luar ya Bunda. Orang luar ya. Ikut juga. Ya. Jadi saya lihat, wih keren juga ini Sanggar Batik Binjai jadi tempat wisata edukasi jadinya. Benar. Nah. Memang Allah itu maha baik ya. Zaman mungkin pada saat itu Bunda afirmasi bahwa kepingin punya tempat tinggal yang terasnya luas, banyak pepohonan, bisa banyak orang datang di tempat kita menyantai-nyantai. Masih simpel banget sih pemikiran Bunda pada saat itu. Tapi ternyata Allah itu maha baik. Memang terjadi dan memang seperti inilah adanya. Jadi nuansa ini sudah mempengaruhi hasil ya, mempengaruhi karya jadinya. Orang datang dari luar sana interest dia menyampaikan dengan komunitas-komunitas pencinta alam. Jadi ada dari Jerman, ada dari England, ada dari Prancis ya, dari mana-mana ya. Ada beberapa kali mereka datang, ada dari Kenya gitu. Malah pecinta alam yang datang ya, komunitas pecinta alam yang Iya, mungkin sejiwa ya dengan Bunda ya kan, karena kita ini kan mau tidak mau hidup ini akan terklaster sendiri dengan polanya. Benar. Nah, kita tuh kayak berlian di lumpur atau bintang di lumpur ya. Dari satu orang pun bisa networknya berkembang kan. Ada loh keren dia posting, medsosnya luar biasa medsos ini bawa nanti posting kan orang lihat ya. Iya benar. Di mana itu? Mereka tertarik, interest dia ditanya begini, nanti kalau mau ke Binjai saya mau ke Anda gitu. Jadi Bunda sendiri
melayani mereka tuh memang dengan tulus gitu. Bukan harus datang harus beli gitu. Enggak, Bunda tuh memang tulus banget ya, senang seperti ini ya. Sedikit banyaknya Bunda dikit-dikit bisa bahasa Inggris, dulu pernah ada di advance kursus kan, pernah ngajar anak-anak TK. Jadi masih bisa sedikit-sedikit gitu. Ya dari teman-temannya juga menyampaikan bahwa kita di sini ada sanggar batik dan mereka interest, padahal mereka juga di Jawa ya datang-datang juga tempat berbatik, tapi kan mungkin beda-beda style, beda-beda warna, beda-beda ikon yang ditampilkan di batik ini kan. Ada ciri khas ya Bunda Ada ya? ciri khas. Selain batik rambutan, Bunda juga menciptakan batik-batik motif Sumatera Utara yang diminta oleh beberapa teman komunitas, misalnya motif tapsel, Batak Karo, Melayu. Nah, kita buat juga semuanya. Jadinya sekarang apa yang diminta ya kita siapkan. Siap. Berarti bukan hanya batik ya Bunda ya? Bukan. Nah, kalau kita sekarang kalau Bunda sendiri kan ini ada menjahit, tenun, songket ya, batik, sulam-sulaman, fashion, craft, dan hantaran pengantin. Nah, kita lihat itu di Facebook atau ada yang minta tolong buatkan hampers untuk datang mungkin ibu-ibu pangdam atau apa. Nah, Bunda tuh malam-malam ya cek jadi duit. Nah, coba bayangin kalian ya, ini Bunda kasih motivasi. 1 hari 2 jam aja waktu kalian terbuang. Cuma lihat handphone entah yang nggak jelas. Untuk apa yang belum jelas coba. 2 jam, 1 bulan udah 60 jam. Potonglah 10 jam entah pada saat ibadah atau apa. 50 jam 1 bulan kalian lakoni dengan skill yang kalian sukai. Bukan harus batik ya. Berapa investasi yang masuk pada diri kalian ketika kalian melakoninya dengan tekun dan memang kalian mau hidupkannya lebih baik dari sebelumnya. 50 jam 1 bulan, berapa duit yang masuk? Coba. Mama itu ngapain cuma ngobrol-ngobrol, ngerumping ada hasilnya, coba kan dia aja ngerajut ketik cuma 5.000 benangnya. Posting jepret dah. Iya, cantik kali tasnya. Berapa ini Aira? Berapa ini Melati? Duit enggak? Duit. Karena sumber uang semua tuh ya Bunda ya. Duit jadi duit. Benar kalau mencuci otak, kalau untuk bicara mau yang mereng aja pun Oma lurusin. Orang lapar itu orang malas. Di Bunda di Oma ini banyak ilmu, mau apa? Cuma jumpai Bunda agak susah kalau nggak disetting waktunya saja. Itu dia ya, Bunda. Jadi nggak hanya mereka nih nggak hanya belajar batik aja lah ya Bunda ya. Bisa nyulam juga tadi ya Bunda ya. Bisa misalnya jilbab yang harga 10.000 disulam jadi jual 75. Kan banyak sulaman French knot dan lain-lain. Ya, itu merajut itu kakak itu di ujung. Tuh lagi buat tas, lagi buat apa? Itu yang kalian lihat itu. Ya. Jadi di sini nih kalau ada orang yang kelaparan, Bunda tuh kepingin, memang bukan keinginan ya, memang sudah jadi magnet. Bunda sudah jadi magnet karena dulu Bunda suka baca buku sosok yang ingin menjadi magnet. Jadi magnet itu menarik elemen-elemen yang memang diinginkannya. Jadi orang yang bisa berhasil bersatu dengan magnet itu adalah orang-orang yang sefrekuensi, yang memang punya kemauan ingin sukses, yang kepingin punya rumah kayak Oma, yang kepingin sehat kayak Oma, yang kepingin nyaman hidupnya kayak Oma. Ikutin di belakang, berbaris di belakang. Iya. Kalau kalian ikutin anak-anak yang dugem-dugem, maka kalian hancur. Kalian jadi orang gembel, kuburan, rumah sakit, penjara. Makanya lingkungan itu mengubah hidup kita sebenarnya Oma ya. Kalau kita bergabung dengan orang-orang yang negatif, maka negatif lah yang kita dapatkan. Makanya Pak Bowo itu udah bagus banget, dituntun Allah bisa jumpa dengan Bu Oma. Siap, alhamdulillah. Itu pekerjaan Allah sang pencipta. Ya Rabbi itu yang menciptakan pikiran Oma bisa menyuruh kalian datang. Bisa Oma cuek, Oma nggak akan ada. Berbahasa seperti itu. Nah, jadi kenapa Bunda bilang bertemanlah dengan penjual minyak wangi, dengan jumpanya dengan Oma. Ya Pak Bowo sendiri sebagai guru ataupun ada profesi lain, kan tergelitik hatinya bahwa waktu 1 hari 2 jam aja 1 bulan dan 60 jam, potonglah sholat Jumat atau apa dan lain 50 jam. Di luar daripada apa yang kita lakoni, berapa uang yang bisa masuk sebulan? Misalnya hobi bunga, Pak Bowo hobi bunga, ada lahan. Serius tapi kok posting cetrek. Kok bagus banget. Nah, berapa itu Bowo? Bang enggak? Uang Bunda. Semua jadi uang. Bunda terbuang jadi uang. Kemarin masa Covid, orang collab. Bunda enggak. Bikin pameran di BSM berapa? 2 kali atau 3 kali? Bunga bulat, ada yang 1 tangkai 1 juta, ada yang 15 juta. Jadi semuanya tuh apa ya?
hobi menjadi bisnis bagi Bunda. Benar. Karena kita memang harus produktif kan Bunda. Iya. Ya stuck satu tempat ya kok bisa kita Ya, harus mentok bangkit kan kita. jangan mentok di situ. Ah, Ada safety lain benar, yang Bunda. membuat misalnya kalau Bunda sih udah masa nyaman ya, maksudnya udah masa lansia ya masuk ya, bentar masuk. Jadi kalau dulu kalau kalian ini kan masa-masa perjuangan harus nanti anaknya menyekolahi anak, kuliahi anak. Jadi harus safety. Ada satu yang di sini udah ada profesi, harus ada safety juga. Benar. Nah, jadi kalau ketika ini di sini ada bisa safety dia. Kayak kita mendayung sampan mau nyebrang lautan, kalau si bapak sendiri yang mendayung, di sini ada anak, ada istri, ada kadang keluarga lagi yang numpang di rumah, ada siapa lagi siapa. Kalau kita misalnya katakanlah tiba-tiba sakit, oleh nggak kapalnya? Oleng, tenggelam Bunda. Makanya harus safety. Kita harus punya planning hidup ini, nggak boleh dalam satu arah. Ya harus ada beberapa yang kita safety-kan untuk menjadi satu tujuan. Siap Bunda. Ini sekali lagi terima kasih nih Bunda atas motivasinya Bunda. Tapi butuh juga nih Bunda motivasi untuk anak-anak yang di luar sana yang saat ini mereka belum menemukan jati diri mereka Bunda. Ada tidak Bunda motivasi dari Bunda supaya mereka itu, oh aku harus seperti ini. Iya. Oh Bunda, aku mau seperti Bunda Tan nih. Bisa punya sanggar batik. Iya. Ada nggak Bunda motivasinya Bunda? Nah, kalau motivasi Bunda ini sebenarnya pertama-tama ketika mau sukses, ketika anak-anak semua di luar sana ataupun yang ada di sekolah Yayasan NKRI kepingin sukses, pertama adalah sehat. Nah, kalau sehat berarti nggak boleh narkoba, Benar. ya, nggak boleh begadang, ya harus sehat, banyak air putih minum, ya toh. Kedua, informasi. Nah, tapi di dalam dua jalur ini seperti rel kereta api ada segitiga sinkron yang paling urgent. Mental, karakter, dan fisik. Di mana yang paling sensitif adalah karakter. Apa itu karakter? Akhlak. Nah, ketika mereka pinter pun membatik, pinter pun membuat kue, pinter pun segala macam yang mereka udah, ini katakanlah mereka ini udah punya skill. Yang paling dijaga adalah akhlak. Yaitu ketika akhlak mereka tidak baik, maka tidak akan sukses, tidak survive. Mungkin bisa sebentar tapi akan down. Jadi kuncinya ketika ingin sukses, pertama sehat, berarti tidak boleh narkoba, tidak boleh jadi wanita panggilan, malam-malam segala macam. Jaga, ada ibadah, ya menurut agama masing-masing jadi orang yang baik. Kalau di dunia ini sebenarnya jadi buatlah yang baik, maka akan baik hasilnya. Cuma simpel lah. Nah ini untuk universal banget kan, bukan harus Islam ini yang Bunda bilang, di luar sana dengan segala agama. Dalam hidup ini cuma bahasa Bunda ya, Bunda garis bawahi, buatlah yang baik maka hasilnya baik. Selalu Bunda bilang sama Aira juga, anak baik rezekinya baik, itu doa-doa Bunda yang selalu bilang kan, ya selamat ulang tahun ya nak, anak baik rezekinya baik, itu nggak pernah putus bahasa Bunda sama anak cucu semuanya. Semoga selalu sehat dalam umur yang barokah, amin ya rabbal alamin. Selalu Mama sampaikan itu. Kalau udah jadi anak baik, berakhlak baik, punya skill, udahlah jadi. Nah, kalau udah baik, udah kerja Bunda aja, ini anaknya baik banget, udahlah bisa nih jadi asisten. Ini baik banget, ini orangnya jujur, kan gitu kan? Kalau kita punya usaha, coba anaknya pinter tapi selengean begini, ya udah deh. Anak bodoh masih bisa ku ajarin, tapi kalau anak berakhlak susah dicari. Nah, maka berakhlaklah. Anak baik rezekinya baik di luar sana. Kalau ilmu gampang dicari. Di YouTube juga banyak ilmu. Punya modal 100.000 bisa bikin keripik, bisa jualan. Benar. Yang penting niat ya Bunda. Niatnya. Udah gitu ada tindakan ya. Iya. Nah, makanya duit jadi duit, tapi di samping itu yang perlu kali dijaga adalah akhlak. Siap Bunda. Nah, kalau nggak ada akhlak semuanya nggak bisa itu bawa. Bunda udah lihat kok. Dari 25 orang yang Bunda latih aja tuh paling timbul tuh paling up tuh 3. Yang lain hanya sekedar ikutan karena dia nggak dapet dia di situ. Dia istilahnya memang anak-anak ini kadang akhirnya nanti mereka menyesal pada saatnya mereka nggak punya skill, merit, suaminya tahu-tahu dengan kondisi yang gimana gitu. Ya kadang-kadang ada yang suaminya pulang duluan atau memang masa sekarang gimana. Apa yang mau mereka cari? Merusui orang tua. Kalau orang tua masih ada. Nah, mau makan apa yang mau dapat kalau nggak punya skill? Cuma kerja itu kalau masih dibutuhkan. Nah, kalau punya anak susah kan kalau jadi SPG. Benar. Nah, jadi susah lah. Pokoknya anak-anak ini semuanya intinya tuh
bahwa harus punya akhlak. Kalau mau cari duit gampang banget. Dulu Bunda nggak punya ini, nggak ada medsos. Kalian bisa buka bikin keripik pisang, kue bawang segala macam mau buat, mau ada di sini. Tinggal kalian lagi mau tindakannya, mau dieksekusi, mau buat ini, mau dapat duit apa enggak. Sedangkan ini jilbab yang 10.000 bisa Bunda jual 75.000. Oh ya Bunda. Ya iyalah, disulam-sulam. Sulam-sulam ya Bunda ya. Beli mukena yang 40.000 putih-putih disulam-sulam. Beli jilbab polos bisa dibatik. Iya. Lebih mahal harganya Bunda ya. Itu makanya semua itu kan ide. Makanya Ide, Bunda siap, bilang siap, kreativitas tiada batas, ide tak ternilai. Siap. Bertemanlah kalian dengan penjual minyak wangi, maka kecipratan. Kan banyak ide-ide yang Bunda sampaikan, di save di kepala. Siap Bunda. Buka itu pemikiran tuh. Jangan jadi orang yang cuma mengharap dari mama, dari ayah. Nggak ada itu. Zaman sekarang kalian tuh waktu cuma pegang handphone itu apa sih? Mau mencinta-cintai kali? Belum tentu arah hidup ini kemana, nak. Kalau kalian punya pendapatan, semua itu bisa diatur dalam hidup ini. Punya kekuatan kita. Harus kalian gali potensi diri. Sehat, informasi, gali potensi, tapi yang paling digarisi paling atas adalah akhlak. Gali potensi diri, nggak harus batik, nah suka nyanyi hajar nyanyi, suka makeup belajar yang bagus-bagus, suka apa lagi orang laki-laki potong-potong rambut, suka jahit, suka kue-kue, bengkel, cobalah bikin. Tapi ditekuninya Bunda ya. Tekuni misalnya ini pandai buat kue ulang tahun Pak Bawor, kok enak ini tuh kuenya Mel. Iya Pak, nanti buatin lah berapa satu, ya misalnya dihitung misalnya 30.000 modalnya, berarti kita paling bisa kalau manajemen muslim 40.000. Kalau kita ada toko-toko segala macam, yang kos-kos lain bisa kita jual 50.000, nggak bisa juga 2 kali lipat kan, manajemen muslim ada staknya. Nah, kan udah network. Tahu enak kue dibuat si Mel. Nah, enak deh, kan udah berkembang. Nah, itu dia caranya seperti itu. MLM Bunda, mulut Iya, ke mulut multi. jadi. Mulut ke mulut Bunda. Mulut ke mulut, MLM ya kan, multi level ya. Oke Bunda, makasih nih Bunda atas diskusinya ya Bunda, yang diskusi panjang, kita ya. panjang. Pengalaman-pengalaman yang sudah Bunda berikan ke kami, semoga ini bermanfaat. Setelah kami pulang dari sini, Insyaallah. ini bisa kami laksanakan, dan mereka yang sudah mungkin nanti tamat, Iya. bukan hanya mental sebagai pekerja tapi juga punya mental Pengusaha. sebagai pengusaha, Iya, entrepreneur. Benar. Itu Bunda. Sekali lagi makasih nih Bunda. Iya. Insyaallah, alhamdulillah ya. Terima kasih Bunda. banyak juga bahwa udah datang. Siap Nanti, Bunda. mudah-mudahan apa pertemuan hari ini diberkahi Allah Amin, Subhanahu amin, wa amin, Ta'ala. ya Rabbal. Ya, artinya apa yang digerakkan Allah hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Siap Bunda. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku terdiam saat pikiran hatiku tak sama.